welcome back to my YouTube channel. Aku Wilda Yelmizar, halo. Oke, di video kali ini aku akan update mengenai perkembangan BL aku sejauh ini. Dan seperti yang aku udah janjiin di video yang sebelumnya, bahwa aku akan ceritain juga kenapa bulan ini adalah kontrol terakhir aku di FDC Dental Clinic. Dan nanti aku akan jelasin juga alasannya kenapa, dan nanti kedepannya kontrolnya gimana. So ya, seperti biasa sebelum kita ke videonya, jangan lupa buat support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Thank you. Pertama aku akan jelasin dulu mengenai update perkembangan gigi aku sejauh ini dan update kontrol kemarin. Jadi waktu habis kontrol itu gak banyak tindakan yang dilakukan, cuman ganti karetnya doang. Sama yang bracket aku yang kemarin copot, itu dia copot lagi. Jadi kemarin dipasangin lagi sama dokternya. Nah kalau misalnya nanti copot lagi, mau nggak mau aku harus ganti dengan bracket yang baru yang harganya 200.000. Kenapa harganya lebih mahal? Karena emang yang copot itu yang di bagian geraham gitu loh, bukan bracket yang kecil kayak gini gitu. Makanya harganya lebih mahal gitu. Nah untuk perkembangan gigi aku sejauh ini sih nggak jauh berbeda ya dari update kontrol aku yang terakhir. Jadi nggak banyak perubahan, masih seperti ini. Cuman yang ini aja sih, dia jadi lebih renggang gitu. Cuman gak ditarik dulu karena emang ada beberapa hal yang aku minta ke dokternya di kontrol terakhir itu gitu. Nah kenapa sih harus menjadi kontrol terakhir di FDC Dental Clinic padahal progresnya belum selesai? Karena emang per akhir bulan Juni ini aku harus pindah keluar kota, yang mana di kota tersebut nggak ada cabang FDC-nya. Jadi mau nggak mau aku harus pindah kontrol dan aku harus cari dokter yang baru lagi gitu. Dan pindah keluar kota ini pun juga bukan sementara gitu loh. Jadi aku emang harus pindah total, dan pas tag video ini pun juga aku udah nggak di Jakarta lagi gitu. Jadi mau nggak mau ya aku harus memulai kontrol baru lagi dengan dokter yang baru gitu. Nah untuk proses pindah kontrol ini aku udah kasih tahu dokternya jauh-jauh hari. Kalau nggak salah sih kayak bulan Maret gitu aku udah kasih tahu dokternya kalau bulan Juni itu aku terakhir kontrol di FDC Dental Clinic. Kemudian dokternya juga nanya pindahnya kemana, terus alasannya apa gitu. Dan kenapa aku harus ngasih tahu jauh-jauh hari, biar kayak dokternya itu mempersiapkan segala hal yang aku butuhkan nanti di dokter yang baru gitu, kayak misalnya ronsennya, kemudian juga cetakan giginya, kemudian juga nanti dokternya kayak ngasih rujukan-rujukan yang membantu buat aku dikontrol selanjutnya dengan dokter yang baru gitu. Nah waktu aku kasih tahu dokternya sih sebenarnya dokternya ngasih pilihan apakah aku mau copot aja behelnya atau emang aku mau nyari dokter yang baru buat kontrol selanjutnya gitu. Karena kan emang kalau secara dilihat sekarang ya ini tuh udah bisa dicopot gitu loh, kayak udah rapi gitu. Cuman kalau di zoom ini tuh masih ada yang renggang ini, terus juga masih ada ini gitu. Bahkan aku juga belum ngerasain pakai power change gitu, maksudnya yang full segigi itu pakai power change atas bawah gitu. Jadi kayaknya kalau aku copot ya itu kayak akan sia-sia gitu loh, 1,5 tahun aku pasang behel gitu. Jadi mending aku effort buat nyari dokter yang baru di kota yang baru nanti gitu. Nah waktu kontrol terakhir kemarin aku udah dikasih beberapa hal yang aku butuhkan untuk nanti melanjutkan kontrol dengan dokter yang baru. Yang pertama itu ada ronsen gigi. Jadi waktu pertama kali kita pasang behel kan kita ngasih ronsen gigi nih ke dokternya, dan itu dibalikin lagi ke kita buat nanti bisa dievaluasi sama dokter yang barunya gitu. Jadi dokternya tahu kondisi gigi awal kita itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua dikasih rujukan. Jadi ada surat rujukan dimana isinya aku pasangnya tanggal berapa, kemudian aku cabut giginya berapa dan tanggal berapa aja. Kemudian diinfoin juga terakhir kawatnya nomor berapa dan karetnya nomor berapa gitu. Jadi infonya lengkap, update terakhirnya sekarang itu seperti apa gitu. Kemudian aku dikasih beberapa file foto, itu foto kondisi gigi awal aku. Jadi pas awal mau pasang behel, itu emang aku difoto dulu sama dokternya dari segala arah. Jadi ada tampak depan, samping kiri, samping kanan, kemudian gigi bagian bawah sama gigi bagian atas gitu. Jadi itu dikasih sama dokternya dan fungsinya untuk mengganti cetakan gigi aku yang hilang gitu. Karena emang kata dokternya cetakan gigi aku nggak ketemu, ya udahlah mau gimana lagi gitu. Setidaknya ada foto kondisi gigi awal aku seperti apa
untuk memudahkan dokternya nanti menganalisa kasus aku itu seperti apa gitu. Jadi dokternya jadi kayak punya gambaran gitu loh buat melanjutkan kontrol aku selanjutnya seperti apa gitu. Nah, itu aja sih beberapa hal yang dipersiapkan sama dokternya untuk membantu aku melanjutkan kontrol aku dengan dokter yang baru nanti gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pindah kontrol juga, pastikan teman-teman mendapatkan apa yang bisa membantu untuk memudahkan dokter selanjutnya melanjutkan kontrol BHL kalian gitu. Jadi kayak misalnya ronsen gigi, cetakan gigi, kemudian soal rujukan dan update kontrol terakhirnya apa gitu, kayak misalnya kawatnya nomor berapa, power change atau power O, atau misalnya karet elastisnya di bagian mana kayak gitu. Jadi sebisa mungkin minta info detail gitu dari dokternya, agar nanti kalau teman-teman kontrol selanjutnya itu dengan dokter yang baru, jadi dokternya nggak bingung gitu loh. Jadi dokternya nggak perlu ngulang dari awal lagi gitu. Itu juga bisa kayak menghemat waktu teman-teman agar dokternya nggak mulai dari awal lagi gitu. Nah, itu tadi perkembangan gigi aku sejauh ini, dan itu jugalah alasannya kenapa aku harus mengakhiri kontrol aku di FDC Dental Clinic gitu. Jadi untuk kedepannya aku pasti akan melanjutkan kontrol BHL ini, tapi aku harus survei-survei dulu mengenai dokternya, kemudian juga aku mengenai kliniknya. Jadi aku harus melalui banyak tahap dulu, karena emang aku nggak mau yang asal-asalan, dan aku maunya kalau bisa dapat dokter yang sama tindakannya tuh kayak dokter yang aku di FDC ini, karena emang yang di FDC ini tuh kayak udahlah yang paling baik banget lah kalau menurut aku ya, kayak tindakannya, cara kerjanya tuh bersih, kemudian juga aku tuh nggak pernah terluka sama sekali gitu loh, terus telaten juga, terus juga dia terbuka gitu loh sama pasiennya. Jadi untuk kedepannya ini aku emang harus perlu surveinya lebih dalam lagi, karena emang aku nggak mau kecewa gitu loh. Jadi untuk kedepannya setelah aku mendapatkan klinik yang aku mau, nanti aku akan update lagi ke kalian pastinya mengenai progresnya, kemudian mengenai dokternya, tempatnya di mana, kemudian juga aku akan update mengenai biayanya berapa gitu. Jadi nanti bisa jadi perbandingan gitu loh antara klinik yang di sini dengan klinik yang di FDC, biaya kontrolnya berapa gitu. Jadi teman-teman punya referensi yang bisa membantu teman-teman buat pertimbangan-pertimbangan nantinya mau pasang BHL gitu. So ya, segitu dulu video kali ini. Semoga teman-teman suka, semoga informasinya juga bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Saya thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.